AK. Kami meminta kepada dua pihak TNI dan BPT agar sama-sama bekerja dan bergerak. Kami sama-sama taat hukum. Kami semua kata hukum. Kami semua anak hukum. OPD yang hadir pada hari ini menyebut kami. Terus terang ini adalah satu kehormatan yang fardu ain itu kami junjung tinggi sebagai satu nilai etika, dan inilah yang sebenarnya diharapkan, ada ruang nilai etika antara kami dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Izinkan kami perkenalkan diri. Saya sendiri Herudin Satban, saya Ketua Umum di Advokasi Sosial Nusantara. Kemudian saya mulai dari sini, ada saudara Ivan, dan kami semua ini tergabung dalam satu aliansi yang disebut dengan Aliansi Solidaritas Bangsa. Satu aliansi yang kami buat dalam rangka memberikan aspirasi. Di dalamnya terkumpul sejumlah ASN, kemudian ada mahasiswa dan ada teman-teman ormas. Harusnya yang hadir pada hari ini adalah teman-teman serikat gerak yang hadir, tapi karena satu dan lain hal, mungkin di kemudian hari akan bergabung dengan kami. Kami ingin berbicara yang pertama adalah view sebagai masyarakat Kabupaten Tanah. Betul-betul berbicara sebagai masyarakat yang mencintai dan merasa memiliki Kabupaten Tanah. Itu dulu yang ingin kemudian kami garis bawahi. Sehingga apa yang kami temukan di lapangan wajib dan penting untuk kemudian kami dialogkan dengan pemerintah daerah. Dalam rangka apa? Bukan dalam rangka menjustifikasi, bukan kemudian dalam rangka saling menjahati satu sama lain, tetapi dalam rangka bagaimana kemudian kami sebagai masyarakat berdialog bersama-sama dengan pemerintah untuk apa? Untuk mencari solusi terhadap satu persoalan yang ada. Kami mulai dengan persoalan Pasar Keronjot. Pasar Keronjot itu sudah mandek sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Akibatnya dari pasar yang tidak terselesaikan itu menyebabkan masyarakat kita berjualan di sekitar pasar yang mangkrak, sehingga berimplikasi secara nyata tentang apa? Tentang menyempitnya jalan, menyebabkan kemacetan yang sangat luar biasa. Dan ini adalah warna yang seharusnya tidak ada di Kabupaten Tanah. Ini adalah warna buruk saya rasa, soal kemacetan, soal lingkungan hidup dan lain sebagainya. Ini adalah harus kita uraikan satu persatu. Kalau kemudian pemerintah misalkan bekerja secara mandiri itu tidak bisa, karena perangkatnya sedikit. Harus ada keterlibatan aktif masyarakat di sana, harus ada kelompok pemuda di sana, harus ada taruna di sana, harus ada setiap orang di sana, sehingga kami melihatnya sebagai satu keresahan sosial. Itu menyebabkan jalan sempit, kemudian terjadi kemacetan, belum lagi kemudian watak masyarakat kita ini kan mohon izin Pak, asal nemu, asal jadi. Nemu satu bungkus plastik, taruh lagi, besok taruh lagi, ya kan? Jadilah tumpukan-tumpukan sampah. Kan begitu. Ini sampah pasar ini kan diproduksi 24 jam non-stop. Sehingga perlu memang dikelola secara baik. Itu satu. Yang kedua, itu kemudian kami diskusikan dengan pemerintah daerah adalah soal retribusi pembayaran pokok-pokok atau kios-kios. Sebagian besar sudah melakukan DP. Pertanyaannya kemudian, DP ini apakah dilaksanakan sebagai pelaksanaan awal kegiatan pelaksanaan pembangunan? Berapa persentasenya dan kenapa sampai kemudian terjadi kemadekan? Yang ketiga yang kemudian kami bicarakan berkaitan dengan Pasar Keronjot dan Pasar Keronjot ini, maka kasusnya sama. Kaitan dengan pemilihan rekanan oleh Perumda Tirta Niaga Kertaraharja, Perumda Pasar Kabupaten Tanah. Pemilihan rekanan ini menurut saya ini tidak seperti main sulap. Bahkan main sulap pun dia ada sejumlah mekanisme yang harus dilakukan sehingga kemudian harmonisasi hasilnya itu dapat dilakukan. Apalagi ini adalah dalam taraf kebijakan. Saya rasa kebijakan-kebijakan yang diambil ini melalui mekanisme tertentu. Yang ingin kami diskusikan di sini adalah kami berprasangka baik dengan pemerintah daerah dalam pengertian dilakukan pemilihan sesuai mekanisme terhadap rekanan pelaksana ini. Tapi faktanya adalah mereka tidak mampu menyelesaikan apa yang mereka mulai. Bahkan ada selentingan nanti kalau udah jadi, pedagang nggak mau bayar. Atau ada juga selentingan, kami udah bayar, pelaksana nggak mau menyelesaikan. Terus problem ini mau diselesaikan sampai kapan? Uang masyarakat sudah masuk. Problem pasar kemudian bermunculan, ada premanisme di sana.
ada penyempitan ruas jalan di sana, ada pengelolaan lingkungan hidup yang kurang baik. Karena apa? Ini bukan karena misalkan dinas lingkungan hidup tidak bekerja, bukan. Karena ini adalah persoalan masyarakat yang survive buat bertani, berdagang. Jadi kalau dia nunggu pasar ini jadi, dia jual mau makan dari mana? Kan itu maksudnya. Sehingga persoalan sampah, persoalan pasar ini harus diselesaikan. Cara penyelesaiannya kami dialog dengan pemerintah daerah. Ini kemudian kami curiga kepada pemerintah daerah didasarkan fakta tadi. Apa ini kalau nggak masuk sebagian? Kok ini tidak terselesaikan? Oh kendalanya beberapa pedagang mundur, ya mundur karena ini 5-6 tahun bukan waktu yang sedikit. Kami nggak tahu kalau menurut pemerintah daerah mungkin berapa waktu yang belum terlalu lama. Kemudian yang berikutnya adalah ini bukan tanpa dasar. Baru-baru terjadi di Kecamatan Curug, di pasar Kecamatan Curug, terjadi penangkapan oleh Polres Tangerang Selatan terhadap salah satu oknum pegawai sekitaran pasar Curug dengan nilai tertentu. Artinya praktek-praktek seperti ini masih terus berjalan. Sementara mohon izin, kalau kemudian kita berbicara tentang perekonomian suatu daerah, kita mulai dari pasar. Pasti kita berangkat dari sana. Sehingga kemudian pasar itu harus dibuat senyaman mungkin, seaman mungkin, sebersih mungkin, sesehat mungkin. Sehingga lalu lalang manusia di dalamnya, baik itu adalah pedagang, konsumen, dan orang-orang tertentu di dalamnya bisa bertransaksi dan berlalu lalang secara aman. Pengalaman saya sendiri di pasar Curug, ini yang aneh. Beberapa kali kita ke pasar Curug, tiba-tiba ban kendaraan kita kempes. Kalau sekali kita masih anggap wajar, 2 kali kita masih anggap wajar, lebih dari 5-6 kali ini bukan sesuatu yang wajar. Dan tiba-tiba ditunjuk, Pak, nanti tambal bannya di sana. Ini hal-hal yang seperti ini kecil, tapi berpengaruh kepada psikologi konsumen, berpengaruh kepada perilaku konsumen yang hendak ke pasar. Sehingga apa yang kemudian kami suarakan pada hari ini, kami melihat bahwa Perumda Pasar dalam hal ini, mohon maaf, kalau boleh kami menuding, atau kalau kemudian dalam bahasa yang kami haluskan dan sederhanakan, kami lihat kurang acuh tak acuh dalam menyelesaikan persoalan pasar. Pasar keronjo 6 tahun, pasar korelate hampir 3 tahun mangkrak, dan belum ada penyelesaian. Baru beberapa hari yang lalu saya dengar dipanggil oleh Dewan, dan baru mau untuk diselesaikan. 6 tahun kemana? Kan uang orang sudah masuk, di kemana kali buang? Nah, kemudian dia bilang ini harus dikreditkan ke bank dan lain sebagainya. Lebih kepada bisikan playing victim yang kemudian kita lihat kan. Nah sehingga terus terang tadinya kami ingin berdialog langsung dengan Bapak Bupati atau Ibu Wakil Bupati, mengingat salah satu visi misinya adalah menyediakan lapangan kerja, kemudian menuntaskan persoalan kemiskinan atau dengan kata lain mensejahterakan rakyat. Kami ingin ada satu formula kebijakan baru untuk menyelesaikan problem persoalan pasar Keronjo dan persoalan pasar Korelate dan beberapa pasar lain. Kemudian ada persoalan pasar, katakanlah pasar Sentiong yang hari ini ditertibkan. Kami curiga PKL itu tidak hanya sekedar dijaga oleh preman, tapi ada oknum-oknum tertentu yang di dalamnya yang sengaja memelihara preman untuk menyebarkan apa-apa itu. Mohon maaf Pak, preman-preman itu kalau nggak dibikini juga bukan apa-apa, itu kayak kecoa aja itu. Ya terus terang, kecoa aja itu, kejar satu mah berhamburan semua. Tetapi kita kemudian ada oknum tertentu membacking dia di belakang, memfasilitasi keberadaannya, memeliharanya bahkan. Mereka jadi berani menyewakan lapak-lapak yang seolah-olah kemudian melawan pemerintah yang besar, dalam ini adalah pemerintah daerah. Nah, penertiban pada hari ini kami anggap sebagai sesuatu mudah-mudahan itu berkelanjutan dan tidak akan ada lagi persoalan-persoalan muncul hal-hal yang seperti itu. Tapi ingat, jadi kemudian ini muncul lagi, kami juga mencurigakan kan hal yang juga bisa mencurigakan. Jadi aksi yang kami gelar pada hari ini terserah Pak, dalam rangka mensupport pemerintah daerah. Bagaimana kemudian formulasi kebijakan baru kaitan dengan persoalan pengelolaan pasar oleh Perumda Pasar. Baik itu adalah pasar Keronjo yang sudah hampir 6 tahun mangkrak, kemudian ada pasar Korelate yang hampir 3 tahun mangkrak. Ada persoalan premanisme yang baru-baru juga terjadi di wilayah pasar Curug dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi di pasar-pasar yang lain. Jadi dalam rangka itu, jadi kami hadir bukan sebagai rival, apalagi rival politik Pak. Maaf, kami bukan dari anggota partai politik. Jadi bukan. Jadi tidak ada yang perlu yang diwaspadai kepada kami. Dan terus terang di dalam tubuh advokasi sosial Nusantara sendiri, hampir 80% anggotanya sarjana hukum.
dan sarjana pendidikan. Mohon izin. Saya sendiri background magister pendidikan Islam. Ya, saya sendiri dari pendidikan, rekan-rekan saya banyak dari sarjana hukum. Jadi kami berdiskusi dalam rangka bagaimana berdialektika dengan baik, dengan attitude dan etika yang kemudian kami kedepankan. Begitu juga kemudian di tubuh Lesim Indonesia Bersatu juga didominasi oleh para aktivis yang memang keluaran dari kampus-kampus tertentu. Jadi terus terang sampaikan salam hormat kami kepada Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Tolong ini ditindaklanjuti dan terus terang kami mendesak bagaimana kemudian setidak-tidaknya bahasa kami adalah penyegaran daripada pimpinan Perumda Pasar. Jadi kemudian ada kebijakan baru. Kalau bahasa mencopot mungkin terlalu kasar, penyegaran. Supaya ada ide baru.